Ya. Ya udah minggu depan kita mulai jam 8:15 aja ya, karena isaknya di situ mepet gitu ya. Setengah 8 ya kayaknya Isa ya sekarang. Iya iya. Nggak apa, 8:15 nggak apa. Sampai 9:15 gitu. Ya, oke, oke. 1 jam aja. Oke, Yon, kita soal buku kita skip aja ya. Kita mulai apa? Mulai ngaji, ngaji seperti biasa ya. Ayo Yuha, Oke. Juha mau buka? Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pada malam hari ini kita ketemu lagi dengan teman-teman dalam majelis ilmu mempelajari eh, apa namanya itu penyakit hati. Kemudian kemarin menyinggung masalah Adam, Adam paradok hipotesis. Nggak tahu nanti ini mau dilanjut gitu. Nah, enggak. Kita ini aja. Kita ngaji Ya, Quran. dan jangan lupa juga kita memang kan intinya kita ngaji juga gitu. Jadi kita manfaatkan waktunya. Kalau toh nanti mau menyinggung Adam paradok juga nggak ada masalah. Tetapi untuk informasi saat ini kita baru 5 item aja dari penyakit hati ya. Ya, Yang ya. Baru dari 5. ria, ujub, kemudian apalagi kemarin itu kiber, Mhm. berujub, sumaah sampai ke hasad ya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu mau menyinggung satu lagi yang nextnya monggo saja silahkan langsung dimulai Mas Yul. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dalam membahas penyakit hati ini nggak usah tergesa-gesa gitu ya. Yang penting kita serap pelan-pelan gitu kan. Sekarang ini udah 5 ya. Sudah Jadi 5. ria, sum'ah, ujub, uh, kiber dan hasad gitu ya. Oke, sekarang Yuha, tolong dijelasin satu-satu nih dari ria. Kita Jadi sinkron nggak? Ya, gitu. ya ria artinya eh, apa namanya me- eh, ingin menunjukkan apa namanya amal buatannya di hadapan orang lain kan begitu. Ya, ria dari raya, dari lihat gitu kan. Jadi pengen Dari dilihat, Amin. pengen kemudian dilihat. Mhm. itu apa ya kita eh, habis ria apa ya Ini sumaah ini sum'ah. Jadi ria, sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar hebat gitu lah. Kalau ria itu pengen dilihat hebat, sum'ah pengen didengar hebat gitu. didengar hebat. Ya contohnya apa? Contoh yang sumaah ya bisa saja kalau tukang khutbah itu ya wah anunya atau kalau kita menjadi imam eh, bacaannya yang inilah apa namanya Hmm. eh, yang panjang begitu supaya didengar atau mungkin ini apa namanya eh, beramal tetapi ingin ini kan juga itu di medsos kan juga seperti itu kan mungkin Hmm. Ya, sekarang pertanyaannya kenapa ini jelek gitu ya? Kenapa ini jadi penyakit? Ria sama sum'ah ya. Kenapa? Padahal kan actionnya sama ya, actionnya sama kan. Kayak tadi contohnya Ustadz yang khutbah gitu ya kemana-mana. Tapi niatnya terkenal, dapat duit banyak segala macam. Kenapa itu jadi masalah? Kenapa kok nggak sah-sah aja? Kenapa? Logikanya apa tuh? Karena dalam kelompok itu kalau ada yang jumawan ya, sok jumawan itu.
biasanya orang nggak melihat benar salahnya, tapi melihat sifat jumawannya itu Hmm. merasa lebih segalanya dari yang lain. Orang secara natural dia akan tersinggung atau membuat sakit hati. Oke, itu kan eh, impact ke orang lain ya, sakit hati. Ya, Tapi ke dia sendiri itu, kayak katakanlah saya misalkan ya, wah saya dakwah kemana-mana, tapi niatnya itu wah supaya wah ini Yulianto ini hebat nih, oh, pinter hebat, apa apa namanya, eh, apa namanya, orangnya baik begitu ya. Terus terus pada bayar banyak itu kayak ustadz-ustadz itu 1 jamnya 15 juta gitu kan. Jadi kayak kenapa itu masalah? Kenapa itu salah? Kenapa itu penyakit? Kan sah-sah aja kayak gitu. Kenapa itu kita definisikan sebagai penyakit? Pengen dilihat hebat, pengen didengar orang hebat. Kenapa? Pertanyaannya gitu kan. Dan itu memang penyakit. Kenapa dan akibatnya apa? Ayo, gimana? Kalau tadi Saukat bilang kan itu impact ke orang kan sakit hati. Tapi ke dianya sendiri kenapa? Ayo, Profesor Yoyon. Mana? Yang suka ngeyel. Ayo, Yon. Kok sepi? Menyimak dulu. Iya, jadi Oh, gitu. Ini saya ingin Pak, tahu kita meresapi kenapa gitu. Jadi kenapa ini jadi penyakit gitu loh. Hasad, ujub, sum'ah, ria. Kalau kiber kita jelas ya. Kenapa itu jadi penyakit gitu? Dan ini kan posisinya di sini artinya apa? Kalau kita punya penyakit gitu kita tidak bisa dekat dengan Allah. Jadi masih dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang masih berusaha beriman gitu, ya. Ya. Mustari apa jawabannya? Dia maksud saya kan di antara kalau dia oh saya bisa ceramah saya bisa itu memang ya saya bisa ceramah saya punya ilmunya kalau orang mau bayar bayar tapi kadang-kadang dia nggak sadar suka lupa diri gitu suatu saat Pak tolong ceramah sini wah yang gratis-gratis enggak lah yang lain-lain dulu deh nah, jadi akhirnya suka lupa diri jadi itu kayak penyakit itu kan. Hmm. Oke, kalau lupa diri itu enggak. Ini penyakit ini bikin kita masuk neraka loh. eh Penyakit atau ini ada berat. ada unsur kesombongan ya dalam jiwa dia ya. Oke, kesombongan di sini nih. Kebenaran di sini. Coba kita pisahkan. Kita Hmm. ri'a sum'ah. Ayo anak ITB, ayo. anu Ber- itu Berpikir secara ilmiah. Ayo. dikhawatirkan Bang Jul, yang dikhawatirkan itu nanti akhirnya jadi sirik kecil gitu. Oke, nyerempet udah bagus. Sirik Jadi apa kecil. itu? Coba dijelaskan syirik kecil itu apa? Ya artinya penyakit kan sirik itu kan ada yang sifatnya doh ya, yang itu tapi ada yang tersembunyi, iya kan? Mhm. Yang niatnya apa namanya itu eh, menganggap bahwa dirinya apa namanya itu akhirnya menjurus ke ini loh saya yang paling baik itu kan akhirnya Oke. ke ber iya kan kalau Oke. udah Mhm. kiber merasa dirinya lebih baik akhirnya kan itu kan yang membuat itu jadi itu kan saya begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan akhirnya menjadi apa namanya bahaya sirik kecil itu. Oke, tapi kemudian kenapa syirik kecil itu masalah? Ya Kalau kalau ya, sirik besar saja sudah nggak akan diampuni sama yang di atas. Sirik kecil kan lama-lama kalau dipelihara terus menjadi sirik besar. oke, tapi itu kan syirik ya. Syirik, kita ngomong syirik ya. Ini ngomong ri'a sama sum'ah. Fokus ke Karena sini. mungkin begini, Allah itu kan tidak mau disekutukan itu pertama.
Itu Yang sirik. kedua, Mhm. ya disekutukan, kemudian direndahkan. Jadi biasanya seperti Fir'aun sampai dia itu berucap bahwa saya adalah Tuhan gitu. Mhm. Jadi karena dia kaya, berkuasa, yang unsur-unsur yang ada di penyakit hati itu ada semua, sehingga dia merasa dirinya adalah Tuhan. Sehingga orang yang bisa segalanya itu dikhawatirkan dan ditakutkan bahwa dia akan mendeklar bahwa saya adalah Tuhan, gitu. Itu semua yang dijelaskan Saukat sama Juha itu masuk kiber ya, masuk ke syirik. Ini kembali lagi sekarang terakhir saya tanya, kenapa Ri'a sama Sum'ah itu penyakit dan itu masalah? Jadi jawaban tadi itu tidak mengena ke Ri'a sama Sum'ah. Loh, ini tak tantang ini secara ilmiah ini. Ayo, ayo, ITB. Ayo Ana, ayo Ina. Gitu ya. Diri ingin dilihat dalam amalnya. Mhm. Oke, ingin dilihat apa itu? Dilihat siapa? Dilihat orang lain. Mhm. Kenapa masalah? Kenapa dilihat orang lain nggak masalah kan? Kenapa? Kenapa kita anggap sebagai penyakit? Dilihat orang lain nggak apa-apa toh. Kenapa kok jadi kita anggap sebagai penyakit? Ya, kan Imam Maulid nulis gitu ya. Dan semua orang setuju itu penyakit. Dilihat orang lain nggak apa toh. Kenapa? Kenapa kita anggap penyakit? Ya, artinya bahwa amal yang dilakukan dia itu bukan untuk Allah semata. Hmm, hampir Itu ya. bagi Menempel siapa sudah. lain gitu loh. Ya, jadi oke, sekarang saya jelasin ya. Mungkin tapi nggak perlu setuju loh ya. Hmm. Ya, jadi gini, di dalam Quran itu Allah wanti-wanti ke Nabi Musa segala macam ya. Jangan sampai lepas zikir. Tadi malam baru saya baca ya. Semua nabi-nabi diwanti-wanti. Jangan sampai. Artinya apa? Harus selalu connect ke Allah. Zikir itu kan zikir. Zikir itu Dikir. mengingat ya, mengingat. Jangan sampai lepas. Allah wanti-wanti itu. Eh, kemudian sekarang kalau saya tanya, kenapa sih kita harus berusaha berbuat baik ya, beramal baik, menghindari dosa? Kenapa sih? Karena kan sebenarnya kita itu selalu apa khawatir kalau Allah itu nanti di akhirat itu nggak nerima kita kan, gitu. Karena apa? Maliki yaumiddin. Artinya apa Maliki yaumiddin? Setelah kita mati semua ini nanti hanya satu yang menjadi Malik, yang menjadi penentu, Raja. penentu, penguasa, penentu, semuanya. Kalau sekarang ini kan Allah membiarkan manusia bisa menjadi Malik kan. Ya kayak Trump ngomong ini Iran diserang bangsa gitu kan bisa kan. Ya, Venezuela ini apa presidennya tak ambil gitu kan bisa kan. Ngerti nggak? Jadi manusia diberi kekuasaan, diberi Malik di dunia ini. Di akhirat nggak ada satupun yang bisa, yang hanya Allah. Bayangkan sekarang begini dan furoda ya. Nanti kalau di dalam pengadilan itu kita satu-satu ada disebut berdua juga. Satu-satu itu menghadap Allah. Ya, sekarang kalau kita tadi ria ya, Ustadz atau saya misalkan berdakwah sana sini, tapi niatnya duit segala macam. Pertanggung jawabnya nanti di depan Allah gimana? Kita kan Allah kan nggak bisa dibohongin kan. Tanya Allah kamu apa berbuat baik begini itu bukan buat aku, iya dah, buat duit buat ini. Jadi nggak ada kewajiban Allah untuk memberi reward ya memberi ini segala macam. Padahal nanti kita tahu kan di akhirat itu bahkan amal satu zarah pun ditimbang, ya dah.
Artinya kalau kita ria atau sum'ah, itu nggak ada timbangannya kan? Nggak ada timbangannya. Kan Allah di dalam Quran bilang ada dua yang Allah kasih. Allah tuh memberi apa? Ampunan kalau kita bertobat dan memberi reward kalau kita berbuat amal. Hanya Allah yang bisa, ya. Jadi kalau niat kita bukan Allah ya kosong nanti. Padahal kita tahu kan kalau kita mati itu yang kita bawa amalan kita itu kayak kayak saya kasih ilustrasikan kayak energi kan yang bisa naik ke atas. Itu kosong nanti. Orang-orang yang hebat-hebat tapi ria atau semua itu nanti kosong. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Jadi kita belajar ini supaya kita nggak wasting time karena kita nggak bisa rewind waktu kita kan. Kita nggak bisa kembali ke jam 8 tadi, nggak bisa. 1 jam aja nggak bisa kita mundur, apalagi bertahun-tahun. Makanya banyak orang di akhirat nanti bilang, kembalikan aku akan berbuat amal sebanyak-banyaknya. Nggak bisa kan? Jadi artinya sebenarnya semua penyakit itu kita diajarin bahwa semua itu harus lillahi ta'ala. Ini bukan klise ya. Kalau perkataan orang muslim harus lillahi ta'ala itu bukan klise. Klise itu kayak ejekan gitu. Itu kalau dilihat dari logika itu serius sekali karena pada akhirnya yang bisa memberi reward atau memberi hukuman atau memberi apa ampunan itu hanya Allah, disebutkan di Quran, hanya Allah. Yaitu kalau kita apa namanya. Jadi orang Islam yang pinter itu nggak akan ria, nggak akan sum'ah karena dia tahu itu percuma. Kalau kita promosi ya kita jualan service atau jualan ini. Kemudian kita promosi pakai advertisement. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai ria atau sum'ah kan. Itu malah diwajibkan untuk ini. Tapi kalau sudah niat segala macam itu harus ke Allah karena nggak akan dapat imbalan dari Allah gitu. Ya, jadi intinya adalah eh, kita harus dalam di dunia ini mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu ridha itu maksudnya apa yang Allah mau ini, apa yang Allah inginkan kita itu seperti apa gitu. Jadi tidak membatasi kita untuk menjadi apa. Saya dalam nulis buku ini apa guru saya itu Imam Hamid Slimi wanti-wanti dia berkali-kali nanya, niatmu apa? Niatmu apa? Gitu. Kamu mau jadi terkenal, jadi kaya atau niatmu apa? Selalu begitu. Dia kita saling ingatkan karena bahaya. Kalau sudah dunia, oh udah gitu. Jadi gitu. Jadi intinya adalah apa namanya? Zikr. Artinya kita tuh selalu fokus ke Allah. Makanya gambaran roda ini ya, ini yang paling aman kita tuh di tengah. Artinya apa? Hati kita di tengah. Ya toh, ini nggak main-main di sini ini. Karena kalau kita udah di sini, ini dunia itu kan berubah terus. Kalau nggak kita terombang-ambing. Waktu kita jaya kita sombong. Waktu kita jatuh kita jadi minder, gitu kan? Jadi terombang-ambing. Ya toh, waktu gagal sedih, waktu sukses jadi gembira. Jadi ini nggak akan terpengaruh kalau orang di tengah sini. Keadaan apapun dia biasa aja. Ya toh, Tapi dan itu nikmat. Hidup seperti itu nikmat. Jadi nggak terpengaruh oleh pendapat manusia. Nah, itu makanya kembali ke nanti kita ngaji kita belum baca ya tadi ya. Itu kembali ke sini. Oke. Yang soal itu loh. Baqarah yang disembelih itu mana sih? Kita udah sampai mana? Ada yang ingat nggak?
ntar yang suruh nyembelih itu loh. Nabi Musa itu ya. Iya, iya, iya. Ini kita. Oke, iki. Ayat berapa tuh? Ntar. Tuh, mana sih yang disuruh membelih itu loh? Oke, ini kan. Wa idh qala Musa. Ya, coba Saukat kamu baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu Stop, baqaratan. stop, stop. Jadi ini bukan ba'id, tapi ini ba'id, ba'id. Idh Lidahnya keluar sedikit. Ba'id. wa idh. Dan ini dua. Qala, ini satu. Musa, ya, ya Musa ini dua. Likaumihi, ini empat nih. Karena apa? Karena di depannya Ini Hamzah. Ya, karena di depannya Hamzah. hmm. Ya. Terus inna ini harus ditekan. Ini harus berhenti dikit. Inna Allah. Allah itu jadi harus dua nih. Inna Allah walaupun nggak ada tanda dua. Ya murukum an ini juga apa namanya nggak jadi sengau nggak jelas bahasa Indonesianya. Taz An. tazbahu. Oke, ulangi coba. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا sorry قالوا أتتخذنا هزوا قال Stop. Ini kalu ini juga empat. Ini karena depannya Hamzah kan. Kalu hmm, ya, ya gitu loh. Ya, ya, ya. at-takhiduna ini dua. Huzwa ini zunya satu. Oke, ayo monggo terus. Qalu attattakhiduna huzuwan. Huzwa. Kalau berhenti Qal huzwa. Anda huzu nggak dibaca. huzuwa. Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oke. Apa saya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oke. Ini coba dari tafsirnya ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Ya, mereka itu umatnya bilang apa? Kalau mereka berkata, apa kamu mau menjadikan kita bahan ejaan? Artinya apa coba? Artinya apa? Mereka itu tidak fokus ke Allah. Disuruh itu kan disebutkan Allah ya. Innallaha ya'muru. Allah itu menyuruh kamu sesungguhnya inna ya. Allah itu benar-benar menyuruh kamu untuk nyembelih Baqarah. Tapi dia pikirannya tuh ke ria. Ya, atas itu jadi maksudnya kalau jadi bahan ejaan itu kan berarti kan dia pikirannya ke pendapat orang kan, ke ria, ya ta? Yuha, Mm-mm. setuju? Ya ta? Jadi kalau bilang apa kamu mau jadikan kita bahan ejaan? Berarti kan dia nggak fokus ke perintah Allah ini yang memerintah Allah, tapi dia mikirnya nanti manusia ngomong apa gitu kan? Itu persis itu penyakit hati. Jadi setiap apa itu dia selalu eh, worry, ya, selalu mikir, nanti manusia ngomong apa gitu. Itu ria.
sum'ah, i'ri'ah, ya gitu. Jadi ada yang mau nimbrung boleh ya, mau jelasin atau. Jadi gitu, jadi justru orang-orang Yahudi ya, orang ya ini digambarkan orang Bani Israel, tapi sebenarnya secara umum begitu. Artinya kita itu nggak boleh kayak gini. Ya, jadi yang menyuruh Allah kok dia mikirnya ke bagaimana pendapat manusia itu. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kalau jawabannya Nabi Musa itu "Oh, aku bukan orang jahil, metakil yang suka iseng gitu, enggak. Itu kan ini benar-benar perintah Allah gitu. Ada pertanyaan di sini? Oke. Ya mungkin waktu Bani Israel itu juga bertanya yang neko-neko ya, misalnya sapi betina ditanya warnanya, ditanya macam-macam ya. Itu kan sebenarnya ada unsur-unsur ngeledek ya sama Nabi Musa ya. Karena pertanyaannya itu tidak fokus kepada perintah daripada Musa gitu. Ya, jadi apa ayat-ayat selanjutnya nanti dia ngenyang gitu kan. Itu juga Mm-mm. itu juga penyakit hati yang apa ya? Perintah Allah suruh sholat 5 waktu. Wah, enggak deh, aku kalau subuh susah bangun 4 aja boro-boro gitu kan. Bangsanya kayak gitu. Ya toh? Ini memang jadi sifat yang kedua. Pertama tadi ria ini ya. Yang kedua itu dia suka ngenyang. Artinya apa? Artinya ya yang ngenyang ya. Ngenyang tuh siapa bahasa yang punya yang bahasa Jawa tahu ya. Jadi artinya itu selalu apa? Mempertanyakan. Negosiasi. Ya, padahal kan ya Allah itu kan suka kita tuh diharapkan untuk sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku mentaati, gitu kan? Kenapa? Karena Allah mengharapkan kita itu trust Allah kan. Karena Allah tuh bijaksana. Nggak mungkin Allah yang bijaksana itu memerintahkan sesuatu yang yang percuma, yang nggak ada gunanya, yang ini segala macam. Tapi di sini jelaskan ini sampai dia warnanya, apa, hakikatnya segala macam kan. Ya toh, ini digambarkan manusia yang karakternya jelek ini, ya. Ya, akhirnya sombong itu. Ya, pada akarnya memang sombong, akarnya memang sombong. Ini manifestasinya aja ya toh. Jadi eh, kita bisa lihat ini penyakit hatinya banyak sekali kan sampai dia keluar begini. Kemudian padahal kalau waktu dia mau oke samina wa ta'na itu gampang apa sapi betina yang mana aja bisa disembelih kan. Tapi akhirnya dari riwayat ini akhirnya cuma satu sapi yang kepunyaan apa eh, seorang janda yang ngurusin tuh anak perempuannya ini apa sapinya itu. Sapinya itu memang luar biasa, warnanya bagus segala macam. Jadi cuma satu di dalam daerah situ waktu itu. Jadi mempersulit. Jadi dengan kita neko-neko ke perintah Allah akhirnya jadi susah kita. Ya toh? Banyak kan sekali yang orang-orang yang beragama yang akhirnya menyusahkan diri. Padahal Islam tuh gampang sekali. Sholat aja ya di pesawat aja kita cuma bisa duduk ke arah mana aja bisa kan. Ya toh? Tapi ada yang harus harus ke arah kiblat. Wah, bingung mah pesawat. Jadi sebenarnya agama itu mudah, tapi nggak bisa dipermudah, gitu ya. Ya seperti itu. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa jangan ngenyang gitu. Karena kalau kita nurutin tuh Allah tuh wisdom ya maha bijaksana kan. Jadi perintahnya, larangannya itu kita ikutin aja. Boleh kita apa menganalisa ya ke- mutmainah supaya supaya hati ini ya itu kayak ceritanya Nabi Ibrahim yang pengen tahu bagaimana Allah membangkitkan terus burung di mana ya. Jadi itu boleh sih. Jadi secara sains kita bisa
meyakinkan diri, eh, kayak misalkan sholat. Kenapa sih sholat harus 5 waktu dan apa nggak 5 kali gitu, nggak disebut nggak 5 kali. Misalkan, wah, waktu istirahat aja lah gitu siang kayak orang-orang orang mana apa namanya, Syiah. Sia itu seminggu digabung malam itu bisa. Saya lihat sendiri itu ya, teman saya di rumah sini. Apa namanya, waktu dia main ke rumah tuh sholat sampai sejam itu, saya bingung kenapa digabung. Ya, kenapa lima? Secara sains tuh 5 waktu kalau kita orang elektro ya, orang kayak telekomunikasi kayak Ana juga tahu ya. Kalau kita ngobrol ini kita bisa ngomong langsung bisa didengar gitu. Itu kan karena sinyal yang kita kirim itu disinkron kan. Ada sinyal-sinyal sinkron yang tertentu keluar gitu. Itu juga kalau kalau secara sains kita sholat 5 waktu itu kayak kita sinkron ke Allah. Kalau kita nggak sholat ini nggak sinkron ke Allah, nggak akan connect ke Allah. Secara sains kayak gitu. Saya suka memahami itu untuk diri saya sendiri ya supaya mantep gitu. Seperti itu dan banyak sekali cerita kalau sholat itu harus gimana. Ya, mungkin saya tambahkan. Hmm. Kita itu kan sholat 5 waktu dan di iftitah kita itu selalu inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati Ya ya, lillah wah mati ya. lillahi itu artinya kan sudah kita biasanya saya kalau sholat pada saat bacaan itu ya agak agak ada reaksi ya secara bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan itu karena Allah dan itu diingatkan sehari 5 kali pada saat kita sholat minimum. 5 kali diingatkan. Artinya memang manusia ini punya sifat seperti itu, gitu. Sehingga Allah memberikan satu apa ya, satu perintah bahwa sholat 5 waktu ini ada yang innas sholati wa nusuki itu, wa yahya wa mamati. Itu kan everything ya, udah everything gitu pada saat kita melakukan. Saya kira banyak sifat manusia itu yang liya, sum'ah ya dan lain sebagainya sehingga Allah memberikan satu tekanan ya untuk membaca ini. Jadi ingat pada saat sholat selalu ingat bahwa apapun kan lillahi ta'ala. Saya kira gitu ya. Ya dalam ini kan sekali lagi Isra Mi'raj ya. Jadi yang di dalam Isra Mi'raj itu yang paling penting itu perintah sholat kan. Ya toh? Iya, Dan itu karena saking pentingnya itu disampaikan Allah langsung. Bayangkan tanpa di di Jibril. di Sidratul Muntaha, tahu Sidratul Muntaha itu. Sidratul Muntaha Singgasana. itu bukan, Sing- enggak, Sidratul Muntaha itu oh, oh, batas paling. Jadi begini, kan Allah tuh menciptakan ya makhluk ini ya kayak kita, bumi, segala macam makhluk ya. Itu di dalam domain tertentu gitu. Ya toh? Bumi kita segala macam di luar itu tuh itu adalah domain Allah, lillah. Jadi tidak ada kecuali Allah di situ. Ya, Rasulullah SAW waktu diperintahkan itu dia dibawa ya dibawakan apa namanya subhanalladzi jadi maksudnya Allah itu menggerakkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha kemudian tembus ke situ. Di Sidratul Muntaha itu Jibril aja nggak berani, nggak bisa masuk. Waktu mau keluar dari Sidratul Muntaha ke alam Allah itu cuman Rasulullah yang diizinkan. Waktu itu Jibril dia bilang ke Rasulullah kan, saya nggak bisa. Artinya apa? Jibril itu masih di dalam domain, di dalam alam makhluk. Hanya Allah yang diizinkan, hanya Rasulullah yang diizinkan Allah untuk nembus ke situ. Jadi di alam di situ hanya Allah dan Rasul. Bayangkan. Dan di situ diturunkan perintah salat. Ya, kan itu pertemuan itu kan diabadikan di salat ya. At-tahiyatu lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, terus apa? Kalau at-tahiyat apa? Eh, Saukat bacaannya. at-tahiyatul mubarakatus salawatut Soibat. thayyibatul lillah Terus assalamu alaika
Ya, Ayuhan Assalamu Nabi. alaika ayuhan nabi. Itu salam Allah ke waktu waktu Rasulullah SAW tembus ya ke alam Allah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu terpuji kan. Tapi ini jawabannya yang ketiga, jawabannya Rasulullah apa coba? Terusannya apa tadi? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina Terus ibadillahi sholihin wa ala ibadillah. wa ala ibadillah. Itu luar biasanya Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita ketemu presiden atau ketemu ya, kita kan udah lupa diri gitu ya, maksudnya dipuji gitu. Tapi Rasulullah SAW yang ketemu Allah, yang Allah itu sesuatu yang Allah itu kan luar biasa ya. Di begitu assalam kepadamu ya Nabi. Jawabannya Nabi dia nggak lupa kita loh. Hmm. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi langsung apa Hmm. rahmat atau salam dari Allah itu disebarkan ke kita. Itu jadi luar biasa. Sholihin. Jadi kalau kita nanti ya insya Allah kalau penyakit hati ini udah selesai kita belajar soal Nabi ada kan sirah Nabi Ya, sirah. itu luar biasa apa Rasulullah SAW itu luar biasa dalamnya itu ya artinya. Jadi dia ingat langsung ingat jadi nggak terus bingung dia tapi jadi langsung jadi indahnya di situ ya. Itu makanya diabadikan di sholat itu. Ya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Betul. Salam kepada kami saya. Karena dia sopan pakai na ya. Wa ala ibadillahis sholihin dan orang-orang yang Sholih. soleh gitu ya. Gitu. Jadi dan makanya di situ kan digambarkan kalau Isra itu pakai badan. Kalau Mi'raj itu ruh. Karena apa? Hanya ruh yang bisa masuk ke alam Allah itu. Kalau enggak, berarti sandalnya Rasulullah ikut masuk kan. Ini ya, Mhm. ya toh? Nggak mungkin itu. Jadi karena itu Jibril aja nggak bisa masuk. Masa pakaian Allah, pakaian Rasul, sandalnya segala macam mau ikut kan enggak kan. Jadi itu karena dan itu diperjalankan. Makanya orang ngitung kecepatannya itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Kayak misalkan kalau saya selalu ingat siapa almarhum Qasim Nursiha, ada yang tahu Pak Qasim Nursiha? Ya, Mhm. Mhm. itu dulu waktu saya kecil di kampung saya itu. Dia cerita dia ke apa? Ada orang ke Aceh dari Jakarta gitu ya, bawa rambutan tuh ada semut kan. Semut ikut terus nempel di tasnya balik lagi sorenya. Terus semut cerita sama teman-temannya, "Oh, tadi saya baru dari Aceh." Ya kan? Teman-teman semutnya pada ketawa karena apa? Masa cuman beberapa jam jauhnya segitu udah balik lagi gitu. Ya karena semut itu diperjalankan oleh manusia pakai pesawat gitu kan. Seperti juga Rasulullah dalam a fraction of jadi cuma beberapa menit aja ya kejadian itu. Sebentar itu. Kalau dari hitungan apa? Hitungan manusia dari clock kita ya, itu sebentar. Tapi di dalam perjalanan itu Rasulullah kan ketemu orang-orang yang ini ya. Mereka juga mewitness tuh waktu naik buraq itu ketemu orang-orang yang lagi safarin di antara itu. Oh, naiknya sih nggak ada yang ketemu ya. Ya, toh. Jadi Allah freeze waktu-waktu itu ya. Jadi kalau secara sains nggak akan bisa dijelaskan itu. Itu karena sudah Allah memperjalankan. Kalau dari ayat pertama dari Isra itu kan itu ya. Jadi Ilmu gitu. mana emang. Makanya kita hanya percaya sama goib kan itu. Ya, ya sudah. Betul. Jadi makanya kan di eh, minggu lalu saya bilang kan kalau sifat pertama yang yang disebutkan di Quran itu pada orang yang takwa itu adalah beriman pada gaib gitu. Dari surat Al-Baqarah yang disebutkan itu kan bukan sholat, bukan ini kita gaib, percaya gaib dulu karena itu penting sekali, penting sekali. Saya lagi ini kan ya kirim buku saya itu apa, tipin saya ke profesor-profesor itu. Ada yang respon dia bilang kalau kamu apa ngomong soal ditiupkan roh
aku nggak mau baca bukumu. Kayak gitu. Jadi karena dia nggak percaya gaib. Profesor dari UK sana, dia ngomong begitu. Saya bilang, I'm not using their argument. Ya, anyway. Jadi percaya gaib itu hanya kepada orang-orang yang, dan kenapa penting gaib? Karena kalau kita nggak percaya gaib ya kita akan percaya apa yang kita lihat aja. Padahal secara sains kita tahu kan bahwa yang kita lihat itu cuma 400 mikro apa sih? Cuma gelombangnya itu Ah, kecil. hmm. Iya tah? Jadi cuman 400 Arts ya. mikrometer ya. Jadi pendek sekali gelombang yang kita lihat itu. Kalau kita cuma percaya ini berarti sempit sekali kita. Ya toh, kita nggak akan bisa apa-apa. Kita cuma ngintip, coba kita ngintip istana gitu ya. Kelihatan cuma kursinya. Wah, istananya dia bikin kursi aja. Padahal begitu dibuka itu luar biasa kan. Seperti itu. Jadi konyol kita kalau secara sains kita sebenarnya bodoh kalau kita cuma percaya yang kita lihat. Gitu. Tapi saya nggak bisa jelaskan ke profesor-profesor itu kayak gitu. Jadi memang eh, aladina yu'minuna bil ghaibi, ya dah, yang pertama disebutkan begitu. Oke, saya kira hari ini cukup ada pertanyaan. Ini ada Pak Mufid Joko Purwo. Monggo kalau mau memperkenalkan diri. Ini temanmu ya? Ya, Halo. terima kasih. Saya temennya saudara Pak Yayan lah. Oh ya Jadi ya Pak ya. Yayan terus saya Oh lagi iya, pas dulu dulu tidur-tiduran pernah kan? bangun terus langsung buka saya ini. Iya ya. Ya, Yul, ya. Yul, dulu Ya. pernah Yul, Dulu dulu pernah pernah ikut. ikut. Ya, Oh ya pas ya. itu Oh ya. ada cucu sehingga saya tidak ikut terus-terusan cuma dengerin tapi mau. Ya. Iya Lupa ya. ya Yul ya, pernah ikut Yul. Oh iya iya. Nah, Oh Pak Mufid ya, oke. Hmm. Iya iya. nah. Gitu. Ada pertanyaan Pak? Bacanya Ya, Pak saya Mufid atau Pak Joko? Mufid, Pak. Pak Mufid. Ada pertanyaan Pak? Ya, sebentar waktu dulu, Pak. Begitu dulu. Oke. Cuma saya ini tadi saya lihat di surat Al-Baqarah yang dibaca tadi, Pak, Mhm. menceritakan tentang kisah itu ya, kisah Al-Baqarah itu. Mhm. pembunuhan. Mhm. Ketika Allah itu ingin membuktikan sesuatu, kadang-kadang logikanya berbeda. Itu nanti kalau ayat berikutnya dibaca terus itu sebenarnya tentang kebunuhan setelah sapi itu itu sebenarnya kan ada orang pembunuhan. Mhm. Setelah yang Mhm. membunuh itu kemudian yang membunuh itu menuduh orang-orang itu loh, menuduh orang banyak orang itu, wah ini macam-macam lah. Terus akhirnya datang kepada Musa. Tapi yang lucu lagi setelah datang kepada Musa, Musa aku ini nih, kira-kira bilang sama Musa, ya Musa ini ada pembunuhan, gimana nih? Terus akhirnya datanglah perintah Tuhan untuk menyembelih sapi betina itu. Mhm. Setelah sapi betina akhirnya disembelih, akhirnya sapi itu digunakan untuk memukul yang mati tadi. Mhm. Tadi Mhm. pukul kemudian dia akhirnya eh, hidup dan akhirnya ketahuan siapa yang Mhm. ya yang membunuh gitu loh. Nah ini yang Betul. membunuh. Ya, ini ternyata Mhm. yang nuduh-nuduh itu ternyata yang pembunuhnya kira-kira mungkin begitu. Kalau lihat ayat Iya. berikutnya, Iya betul. memang Ah, saya melihat Pak, kalau di dalam Al-Quran itu ya kita banyak ini ya banyak diakrub banyak dipertontonkan sama Allah hal-hal yang di luar nalar, tapi akhirnya nalar juga gitu loh. Misalnya mhm. seperti bumi. Bumi itu berputar-putar keliling semesta kan kelihatannya nggak nalar. Atau beberapa, kalau saya di Facebook saya itu banyak serangan terhadap ini Pak, terhadap Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu diibaratkan seekor kuda, kemudian kuda itu bersayap, tapi dia bilang ini bukan kuda, ini keledai itu. Ini hanya orang-orang bodoh yang percaya sama itu gitu loh. Padahal di alam semesta ini kita banyak dipertontonkan sama hal yang luar biasa seperti batu terbang, seperti bumi, Mhm. Mhm. bulan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya nggak logis gitu loh. Dan itu saya mengomentari tadi Pak. Saya setuju banget bahwa memang kalau kita harus segala sesuatu harus iman, tapi kita Iya. harus membuktikan nantinya. Nah, karena Allah sendiri berfirman, "Fasata'lamu nabba'ahum ba'dahin."
kelak kalian akan mengetahui akan kebenaran firman Allah ini gitu loh. Betul, betul, Kira betul, menurut saya itu dulu Pak perkenalan. betul. Ya, Jadi terima kasih. masuk akal. Jadi kayak kalau apa namanya buruk ya, naik buruk ya. Sebenarnya buruk itu juga buruk yang sama itu dipakai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kemana-mana pakai buruk. Itu dia kalau setelah Siti Hajar sama apa Ismail ya di Mekah kan, kan Nabi Ibrahim tuh di sekarang tuh kayak di Iran gitu kan ya. Itu dia apa apa namanya datang itu pakai buruk. Jadi ceritanya begini waktu pertama kan waktu Rasulullah mau naik buruk itu buruknya nggak mau. Ya kan Jibril megangin buruknya itu. Bayangkan ini guru saya yang cerita. Waktu naik itu nggak mau terus dikasih tahu sama buruknya si Nabi Jibril ngomong sama buruk. Ini ini saudaranya Ibrahim gitu karena dia biasa dinaikin Ibrahim. Terus dia baru mau dia turun terus naik. Kalau kita sekarang cerita buruk ini kita biasa karena sekarang ada jet yang ya bisa ke UK sana cuman beberapa jam gitu. Zaman dulu orang nggak bisa membayangkan kan antar benua bisa cuman berapa jam gitu. Kalau kita sih gampang untuk apa, memahami buruk itu ya. Ya. Buruk itu ya karena kalau Allah itu kan kalau menciptakan itu bentuknya nggak kayak pesawat gitu kan, selalu kayak hidup gitu. Gitu. Jadi memang Oh tadi iya, apa namanya? Mungkin tadi Pak Mufid itu masukkan terlambat. Eh, Mungkin perlu ditanyakan juga ke Pak Mufid itu kan tentang ria itu Pak Mufid. Eh, Mas Julianto kan tadi nanya ke kita itu nggak ada yang bisa jawab tentang bahayanya ria itu kenapa gitu. Barangkali Pak Mufid punya ini apa view yang lain dan tentang apa namanya tentang bahaya ria tadi ya. Kira-kira Mas Yul ya, kira-kira gitu ya. ya ya Gitu. ya. Oh mau ya Pak Mufid jawabannya gimana Ya, gitu kalau ya. pastinya saya tidak tahu, tapi itu karena perintah Allah ya. Kita dilarang ria. Itu di surat itu kalau wayamna unal maun itu di surat al maun itu justru dikatakan kita itu kalau ria Allah pasti tidak akan menerimanya. Hmm. Tapi itu kan perintah Allah, jadi saya susah untuk menerangkan juga. Cuma kalau saya garis bawahi begini, kemarin itu ada orang yang tanya sama saya, kan ada ayat Quran mengatakan wasta'inu bisobri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Terus dia Hmm. bilang, saya tuh sudah sholat, sudah, tapi kok hidup saya masih kayak gini, saya masih kesulitan gitu loh. Nah itu kemungkinan kan bisa jadi dia ria, bukan bukan itu ya, nggak tahu persisnya. Tapi kan di Quran itu disebutkan bahwa walakin yuwahidukum bima kasabat kulubukum. Sebenarnya yang diperhatikan sama Allah itu ketika kita Allahu Akbar, memuji Allah, ya Allahu Akbar atau atahiyatullah perhormatan hanya untukmu. Kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh hati kita, tapi dilakukan oleh fisik kita, itu Allah tidak menganggapnya seperti kata apa seperti di surat tadi, walakin yuahidukum bima kasabat kulubukum. Dan sungguhnya yang diperhatikan sama Allah itu apa yang diusahakan oleh hati kalian. Jadi ketika orang itu ria, maksudnya apa? Jadi kalau saya ria, misalnya saya sholat, niatnya hanya untuk dilihat orang, maka wasta'inu bisawibah, sholat tadi nggak akan diterima. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Jadi percuma kita setelah sholat, hidup akan tersusah. Nggak akan ada perubahan sama sekali gitu loh Pak. Ya betul itu Yayan kayaknya jawaban kita sama kan. Bagus bagus. Ya ya seperti itu. Bukan Yayan, Pak Mufid. Nah, ya Bukan maksudnya Yayan, Pak Mufid. maksudnya ke ya yang tadi kan mempertanyakan Pak Mufid. Jawaban Pak Mufid Iya, iya. bagus ya. Searah jalan, align gitu sama. Memang begitu, memang begitu. Jadi kalau kita niatkan semua ke Allah itu pertama enak, enak kita. Jadi kita gagal atau sukses itu kita nggak terpengaruh. Iya toh. Jadi stabil kita. Jadi kita stabil. Kalau kalau kita niatkan ke manusia, wow,
Bisa Bisa terapi dulu. macam-macam kita. Kita berangkat lebih lebih cepat. Oke. Ya, ada lagi mau ada yang nanya? Ana, ada pertanyaan Ana? Atau Ina, Ana? Belum ada juga. Oke. Ya. Siapa lagi? Oke. Oke, kalau Jadi gimana Mas Yul? Kata Yul, ini apa namanya? Tentang Ria itu gimana ininya? ya, Endingnya gimana tuh? endingnya. Jadi Ria. jadi kayak ria sum'ah. Itu kan berarti kan fokusnya kayak tadi contohnya, fokusnya ke manusia kan. Kayak tadi orang Yahudi disuruh nyembelih, dia malah atatakhiduna hujwa. Kamu jadi ejekan kan berubah dia. Fokusnya bukan ke Allah tapi ke manusia kan. Ya toh? Kita Hmm. juga begitu kan diperintahkan untuk sholat, untuk ini itu kayak kata Saukat bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi hidupku, ibadahku, matiku hanya pada Allah. Memang itu bukan klise, itu fakta kan. Kita tuh sebenarnya apa? Fakta kan itu. Kita itu kan sebenarnya ditaruh di dunia, di diberi hidup, kemudian nanti akan kembali ke Allah. Itu kan fakta semua itu. Bayangkan dengan fakta seartinya kita tuh sangat tergantung dengan Allah, ya toh. Kalau kita udah menyadari sangat tergantung pada Allah, kenapa kok kita berbuat sesuatu itu ke manusia? Kan sebenarnya secara logika kan aneh, ya toh? Ya toh semua tergantung dari Allah. Bahkan Allah nyebutkan ya, gerakan hati kita di surat di Quran juga disebutkan kita membaca Quran, gerakan kita sholat waktu sujud itu diperhatikan Allah. Bayangkan. Karena Allah memperhatikan karena mau di diberi balasan kan. Tapi sementara itu manusia tuh kok malah pengen apa dapat penilaian dari manusia kayak atatakhiduna huzwa gitu kan. Kan aneh secara logika kan aneh. Tahu yang menentukan, yang menguji, yang menilai, yang menentukan semua Allah. Tapi kok fokusnya ke manusia kan aneh itu. Dan itu banyak loh, banyak. Guru saya bilang ustadz ya, itu hanya dua yang masuk surga, yang tiga masuk neraka. Karena mereka niatnya itu sebenarnya hebat itu bukan karena Allah, tapi pengen duit banyak, pengen famous, pengen segala macam. Sehingga arogansinya keluar segala macam. Ya, dan itu disebutkan Rabbi namanya. Di Yahudi itu juga banyak gitu kan. Di Nasrani juga. Jadi artinya kita dalam berbuat sesuatu itu harus kita kembalikan ke Allah. Karena itu yang paling masuk akal. Ya toh kita kan selalu pengen dapat imbalan toh. Ya toh dalam kita kerjakan. Ya toh secara jujur ya, secara logika, secara orang waras ya. Kalau kita orang yang waras kalau berbuat sesuatu kan pengen ada imbalan toh untuk diri sendiri ya segala macam. Nah, yang paling masuk akal imbalan dari Allah. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita tutup. Enggak, bukan pertanyaan. Jadi artinya mengenai Isra Mi'raj itu tuh kan eh, kejadiannya itu sepertinya lama, ini ke sini ke sana, nanti ke Sidratul Muntaha, terus ada si malaikat nggak bisa, Muhammad aja yang ke sana, itu juga ruhnya kan gitu. Itu Mhm. kelihatannya kan lama. Nah, padahal ada juga di keterangan bahwa kalau di dunia itu hanya sebentar waktu proses ke sana, ya seperti yang tadi dibilang semut itu kan. Oh, saya dari Aceh tuh. Lah, dari Aceh kok 4 jam, kamu naik apa kan gitu. Nah, jadi karena di Nabi juga bilang waktu dia tidur dia ke sana, waktu dia pulang habis Isra Mi'raj, tempat tidurnya masih hangat gitu loh. Jadi artinya dia seketika ke sana. Wah, padahal cukup lama gitu lah perasaan kan. Padahal kan, lah ini tempat tidur gue masih hangat, kayaknya gue sebentar ke sana gitu. Nah Mhm. itu kan gaib juga kan sepertinya. Ya, Jadi ya. nah itu aja saya Mhm. baca lihat gitu. Oke. Memang kalau kita mempelajari ya, Allah tuh ngontrol waktu juga. Jadi pada saat itu waktu di freeze gitu ya.
Di freeze. ya. Jadi Allah tuh ngontrol semuanya, waktu, tempat, segala macam. Allah tuh bisa freeze gitu. Dan juga orang mati itu kan kayak cepet gitu ya. Langsung misalnya ditembak langsung mati. Tapi bagi dia itu kalau di surat Munafik ayat 10 itu kan disebutkan orang mati itu dia bisa ngelihat semuanya. Jadi bisa kayak di slow motion gitu ya. Bisa lama gitu. Padahal kita lihat langsung ditembak mati. Tapi kejadian itu bagi dia yang ngerasain itu bisa lama. Dia bisa ngelihat bahkan dia argue aku pengen balik gitu. Wasodaqah wa kuminas solihin. Aku akan bersedekah dan menjadi segala macam. Jadi itu kan suatu dialog yang lama. Jadi waktu itu relatif sebenarnya. Kalau sekarang ya sains modern itu kita bisa baru menyadari bahwa waktu itu very relatif, sangat relatif gitu. Gitu. Ya, Oke. kayak gitu. Iya. Oke, jadi minggu depan kita mulai jam 8:15 ya. Ya, Pak. Kasih tahu lagi soalnya biar nggak ada yang telat. Tadi saya sama Ina nunggu sampai lama nih, sampai bosen. Pak Sony tadi minta izin, ada ini katanya ada kegiatan lain. Oh, Apa Pak ada? Sony, iya. Iya. Ada. Monggo. Oke, Juha, monggo ditutup. Oke, alhamdulillah sudah saya kira diskusinya sudah dengan apa yang kita harapkan ya, kita kembali ke penyakit hati dan alhamdulillah sudah refresh lagi untuk 5 penyakit hati ini. Mudah-mudahan nanti di minggu depan Diteruskan. kita di terusannya yaitu apa nih mengenai Yang keenam. Keenam apa tuh? al-hik apa namanya? Dendam al-hik ya, al-hik mengenai ya. diingatkan. Terima kasih pada Mas Yulianto. Jadi intinya tadi merefresh lagi bahwa kita akhirnya perbuatan kita, amal kita dan sebagainya menyinggungnya lagi, tetapi hendaknya kita itu selalu ingat bahwa ini itu karena Allah gitu. Ya. Jadi mendekat ke Allah supaya dikategorikan nanti atau yang lain-lainnya riya dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yul. Oke. Salam.